Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi Pak Ahok. Pak Ahok gimana di jalan macet Pak? Kebablasan tidurnya. Sudah sarapan Bapak? Kita langsung aja mulai untuk mempersingkat waktu. Kita langsung mulai saja. Bapak yang sudah datang dari pagi, Bapak Suprobo dari Kalibata, saya undang untuk naik ke atas. Oke, sebelum Pak Suprobo, seperti yang saya kemukakan, Pak Ahok akan berbicara mengenai visi misinya selama 5-10 menit. Hari ini dengan tema transportasi. Silakan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf telat hari ini. Semua udah tahu ya. Kita sebetulnya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, kita itu mungkin Bapak Ibu merasa otoring road sekarang macet kan? Karena itu ada 16 tol dalam kota yang harus dibangun supaya begitu masuk otoring road itu banyak jalur keluarnya. Tapi kita nggak mau bangun banyak jalan lagi, kita cuma mau bangun jalan itu ada flyover 45 buah. Misalnya contoh yang di Permata Hijau udah mengalami lebih enak. Jadi ada yang pertemuan yang sebidang kita bikin flyover. Tapi untuk semua itu paling penting apa? Jakarta harus ada jaringan kereta api. Nah, kita kenalnya MRT. Sekarang sudah 65% selesai. Yang dari Lebak Bulus ke Gunung HI. Kita akan teruskan sampai ke Ancol. Lalu dari timur barat itu nanti mulainya dari Balaraja, Banten, itu sampai ke Cikarang. Jadi antara utara selatan, timur barat ada MRT. MRT sekali angkut, sekali jalan itu bisa angkut 1.950 orang. Nah, lalu kita akan bangun LRT. LRT ini ada 110 km, melingkar di antara dua sumbu MRT. Kita akan mulai selesai sebelum Asian Games yang dari Kelapa Gading menuju Velodrome. Itu LRT angkutnya lebih dikit. Dia sekali tarik hanya 600 orang. Tapi dia bisa melekuk-lekuk antara semua wilayah yang ada di Jakarta. Nah, kita harapkan kalau ini dua selesai, lalu kita juga ada ERP. Orang bilang saya Robin Hood, saya bukan Robin Hood sebetulnya saya bilang. Kita ini Pancasila ini sosialis, gitu. Kita ini sosial. Orang kalau yang sosial selalu pengen mengambil uang orang yang lebih kaya membantu yang lebih miskin. Nah, kita ini penganut paham itu yang penting. Makanya kita akan kasih ERP. Parkir juga sudah mulai, Bapak Ibu sudah merasakan parkir pakai koin ya, pakai uang itu ya, parkir meter. Kita akan atur parkir seperti apa, lalu yang ERP ini, misalnya dapat uangnya saya perkirakan mungkin bisa 4 triliun setahun sampai 5 triliun. Itu untuk subsidi bus. Pakai bus kita sekarang, yang gaji UMP nggak bayar, yang lansia nggak bayar, bahkan kita sudah dari Tangerang, Depok, Bekasi bayarnya pun sama 3,5. Jadi nanti ke depan semua bus itu akan melayani sampai di komplek perumahan Bapak Ibu. Kita udah uji coba, jadi angkot-angkot kecil itu akan berubah jadi bus ukuran sedang kayak Metro Mini. Kita juga menyediakan banyak bus yang ramah disabilitas. Kita akan perbaiki 2.400-an halte supaya ramah disabilitas. Halte-halte Transjakarta beberapa udah mulai punya toilet yang baik. Kita mulai pasangkan. Dan kita juga sudah menyediakan mobil menjemput orang disabilitas yang nggak mampu. Kalau yang mampu kan tinggal minta rubet datang gitu ya. Kalau yang nggak mampu kan repot. Nah itu kami jemput antar ke stasiun terdekat Transjakarta yang bisa disabilitas.
Lalu semua trotoar kita akan perbaiki. Trotoar akan diperbaiki sebanyak 2.600 km. Jadi kalau Bapak Ibu bilang kenapa gitu panjang, saya juga nggak tahu kenapa begitu rusak Jakarta. Nah, uangnya dari mana? Uangnya semua dari kontribusi tambahan pengembang. Selain APBD. Jadi kita minta pengembang. Jadi kalau sekarang mau minta izin sama saya, gampang izinnya. Izin nggak bayar, tapi keuntungan kamu mesti bagi untuk infrastruktur. Ya. Jadi kalau ada yang bilang Ahok gubernur pengembang, dalam hati pengembang ini kurang ajar nih orang. Dulu saya punya teman pengembang, saya teman semua nih, kadang-kadang kenal, tapi dalam hati mereka juga kasar. Tapi ada yang baik dan begini sama saya. Hok, dulu ya, zaman-zaman dulu katanya, mau naikin gedung, ya walaupun sulit kalau kita kenal atur-atur duit paling 30-40 M selesai bangun gedung tinggi. Sama kamu nih Hok, gak usah duit memang, tapi kamu bikin pergub wajib nyumbang infrastruktur 700 miliar. Tapi sebenarnya keuntungan buat bersama. Kalau enggak Jakarta rusak terus. Komplek orang kaya tambah bagus, pinggirannya hancur semua. Semua apapun yang jadi, pinggirannya banjir, hancur semua. Nah, sebenarnya nggak bisa. Tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial. Ini tugas kami. Sama pemilik Metro Mini bagaimana? Kopaja bagaimana? Itu kita akan bantu ganti mobil yang baik. Dia cicil di bank, dia kerja. Kami itu masih bisa dapat lebih untung 5 juta. Sopir-sopir pun sudah kami perbaiki. Sopir Transjakarta itu minimal 2 kali UMP. Kalau yang bawa gandeng itu, ibu-ibu bapak jangan anggap mereka remeh. Itu 3,5 UMP gajinya. Nah, kita akan datangkan lagi bus yang gandengnya 3. Jadi B-articulated, misalkan articulated, misalnya ada B-articulated. Kita semua bus adalah kelas dunia. Nggak ada, jadi kalau Bapak Ibu keluar negeri ke Eropa, lihat lantai busnya sama kita pun yang baru, sama persis. Jadi kita mau bus itu, bahkan bus yang decknya pendek itu kalau nurunin kursi roda, orang pakai kursi roda, dia bisa miring sampai pas dengan trotoar tingginya. Jadi orang itu nggak langsung terjun begitu ya. Jadi kita bisa miring sobretannya. Memang lebih mahal bus itu, tapi nggak apa-apa. Kita harus menolong semua orang standarnya dunia. Saya kira itu soal transportasi. Kita makin lama makin baik. Petugas kita pun sekarang makin baik di lapangan ya. Kenapa gampang saya bisa monitor petugas? Saya suruh mereka pakai HP Android. HP Android di smart city kami kelihatan tuh dia jalan kemana-mana tahu. Kalau dia ngumpet pun kelihatan. Jadi kita bisa monitor petugas kami itu ada di mana. Ya, saya kira itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Basuki Cahayapurnama, langsung saja kita mulai dialognya. Pertama Bapak Suprobo dari Kalibata, silahkan naik ke atas panggung Bapak. Mbak Vivi, jangan lupa di sini. Ibu ini kusur ada Ahok kebetulan aja. Mbak, Ibu. Mbak. Baik. Ya, salam 2 jari Pak Ahok yang kami cintai. Salam 2 jari semuanya. Terima kasih. Kami mendukung Pak Ahok untuk pilkada yang akan datang dan selalu mendukung selama ini melalui teman Ahok. Kami dari rumah susun atau apartemen Kalibata City Pak Ahok. Ya, Kalibata City. Ada 18 tower dan ada 18.000 warga di sana. Dan itu menjadi proyek pertontonan nasional. Tetapi saya di sini ingin mengadu, kalau enggak kepada Pak Ahok, kepada siapa lagi? Permasalahan mendasar adalah tidak ada P3 SRS. Lama sekali adanya, baru tahun lalu diadakan setelah kita mendesak dengan developer yang ada. Kemudian terbentuklah P3 SRS yang sah
menurut undang-undang. Kita ikuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang difasilitasi oleh badan pengelola atau pengembang, dan diadakan rapat umum di Senayan yang dihadiri 1.300 orang, termasuk ketua DPRD dan kepala dinas, penduduk sipil dan lain-lainnya. Tetapi Pak Ahok, setelah kita ternyata kepala dinasnya diganti, Pak. Ini kepala dinas yang baru sekarang ini. Dan Pak Arifin namanya ragu-ragu karena masih baru. Kami sudah datang menghadap, tetapi juga masih ragu-ragu juga. Kenapa? Kebenaran itu selalu ragu-ragu, karena itu kami mengadu kepada Pak Ahok. Karena Pak Ahok, saya yakin kebenaran apapun rintangannya akan dijalankan, betul? Ya, itu saja. Saya ada dua agenda, ada Pak Pendeta Yosua juga. Ini surat nanti akan saya sampaikan kepada Pak Ahok, dan ini juga dokumen-dokumen pendukung akan saya sampaikan, karena saya yakin tidak hanya 100%, saya yakin 200% Pak Ahok ini akan terpilih lagi. Coba saya akan tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini, siapa yang akan memimpin DKI? Nomor berapa yang akan memimpin DKI tahun depan? Siapa namanya? Apartemen, saya nggak bilang semua, hampir semua apartemen dan rumah susun. Dan juga saya mewakili suara banyak orang Kristen dan pendeta-pendeta yang juga rindu perlakuan. Sebenarnya cuma sederhana, Pak. Kami minta sebagai anak-anak di DKI ini, minta Bapak berlaku adil dan jangan takut. Kenapa Ahok kemudian nanti kalau mau mimpin lagi marah-marah orang Kristen di dalam, Pak, ya? Mereka tidak mengeluh sama saya, tapi saya membawa tidak disalahgunakan anggaran-anggaran yang ada. Tapi maksudnya diberi keluasan lah kita kalau merayakan perayaan agama dan tertentunya, Pak. Contohnya seperti itu, karena mereka rasa terkekang gitu. Nah, saya lihat masjid dibangun luar biasa di balik kota. Saya tanya apakah ada gereja sekedar hall, ada, tapi ternyata nggak ada. Saya potong, Pak, ya. Saya potong soal ini. Terima kasih. Ini jangan membuat rusuh. Saya mau tegaskan, kenapa balai kota tidak butuh gereja? Karena ibadah kita bukan di hari kerja, hari Jumat. Saya membuat masjid, saya tidak ingin mereka keluar tempat lain, pulangnya lebih lama. Jadi ini pertama, Pak. Terus kedua, saya tegaskan sama Bapak di video saya, kalau orang Kristen minta buka gereja, saya Kristen Protestan. Nanti dulu saya bilang, jemaatnya berapa? Kalau Katolik minta buka gereja, saya mati-matian saya bilang boleh buka. Kalau Katolik tidak ada jemaat yang cukup, nggak boleh buka gereja. Ini masih fair juga. Terus saya juga bukan mau menghina orang Kristen gitu ya. Berapa banyak orang cari uang pakai nama jual gereja? Itu fair juga. Saya harus fair. Bapak tahu nggak berapa banyak orang minta saya masuk Islam supaya masalah saya selesai? Dari zaman pilkada, kalau saya mualaf langsung diberi 70-80%. Saya katakan tidak. Kalau nggak ada hidayah nggak bisa. Saya tidak pernah mengingkari iman saya. Dan saya juga bukan tipe orang menekan orang Kristen atau siapapun, tidak. Saya disumpah untuk adil. Makanya saya bilang, boleh nggak orang Kristen minta mau naik haji ke Yerusalem? No, nggak ada, saya bilang. Karena nggak ada dalam Alkitab bilang wajib ke Yerusalem. Saya tegaskan tidak ada. Kalau pejabat Islam mau naik haji, karena itu rukun Islam. Silakan, nggak mampu kita biayai. Jadi tolong Pak Pendeta, saya harus cerita sedikit tahun 2007, Pak. Ada satu pendeta datang sama saya waktu pilkada di Babel. Dia ngomong kalimat begini sama saya. Ini saksi hidup masih banyak. Dia minta saya kumpulkan semua pendeta untuk saya kasih pengarahan supaya pendeta-pendeta itu memilih saya. Ini pilkada di Bangka Belitung.
Saya sampaikan pada beliau, untuk apa? Ya sebutlah salah satu partai ya, partai ya ada hubungan dengan surga pihak partai lah. Yang pentingnya banyak jadi pengurus, jadi anggota calegnya semua. Dan sekarang sudah tutup. Dia ngomong gini sama saya. Ya, makanya saya bilang Pak, saya sangat marah kalau Bapak menuduh saya seolah-olah seperti ini. Saya tidak mungkin aja Pak, saya orangnya gampang Pak. Saya orangnya sangat gampang. Saya begitu kesal waktu itu. Dia bilang, Bapak sadar nggak jemaat saya akan memilih Bapak? Saya sampaikan pada dia, kalau jemaat Anda baca kitab suci baik-baik, doa baik-baik, saat ini, waktu 2007 ya, harusnya pilih saya, karena saya punya rekam jejak yang baik. Jadi saya tidak akan pernah mau keliling gereja. Ada orang Kristen yang politik lagi sama saya, boleh nggak Pak Ahok, supaya orang gereja pada kenal muka Bapak, bisa solid pilih Bapak, Bapak seminggu kebaktian minimal 5 kali deh keliling gereja. Saya jawab, mohon maaf, saya bisa sekali sudah bersyukur. Nah, Bapak bicara apartemen. Ini ada undang-undang, ini saya ngomong sama Kamilius deh. Saya ngurusin PPRS itu sejak saya jadi anggota DPR RI. Saya sudah urus. Ini saksi hidup, staf saya. Siapa yang pengurus PPRS yang tidak kenal beliau? Terus Bapak kira oknum PPS juga tidak ada? Kita punya kasus, beberapa kasus Pak. Begitu dipegang orang biasa Pak, yang terjadi parkiran di kos-kosan supaya ngurangin biaya. Ada juga urus PPS yang kabur. Makanya karena peraturan masih gini, saya bilang, kalau undang-undangnya menulis, kalau terjadi deadlock, maka saya mengambil alih keuangannya, itu mudah. Sekarang persoalannya, itu Bapak bikin PPRS, ini kayak buka bank kan, kayak buka bank ini. Si penghuni lebih percaya kepada pengembang atau kepada PPRS teman-temannya. Biasanya kalah Pak. Jadi kenapa kami akhirnya begitu, peraturannya nggak jelas, nggak kuat. Kalau ada developer yang pegang, orang masih store duit ke dia, kita masih tekan developer. Kalau dia memperlakukan ini nggak baik, developer itu saya kunci izinnya. Sekarang kalau bapak-bapak yang pegang, begitu uangnya nggak cukup, kayak di Mangga 2, liftnya nggak diperbaiki, nggak dicat, kumpulin duit, semua nggak kumpulin duit. Nah, kalau kita mau bicara lebih jujur lagi Pak, bagi saya Kalibata City adalah program pelanggaran. Karena yang belinya ada bapak-bapak yang uangnya di atas 5 juta penghasilan. Kalau saya mau tegakkan aturan, semua bapak-bapak saya usir. Karena itu dirancang tidak boleh parkir mobil, makanya parkir mobil penuh Kalibata City. Dan situ juga banyak simpanan-simpanan orang macam-macam yang kita nggak tahu. Bapak tahu nggak Kalibata City ada saya beli berapa? Saya pernah ditawarin beli 1 lantai. Makanya saya katakan, harusnya pemerintah tidak membangun Nusulami dengan peraturan tidak jelas. Waktu itu saya dengar isu nggak punya bukti Pak ya. Waktu dibangun saja sudah diborong orang, bos-bos yang kaya 100 unit, pakai KTP orang. Begitu serah terima kunci Pak, langsung jual 250 juta, untung 100 juta. Itu subsidi Pak. Yang mahal ini tanah Pak, Jakarta Pak. Itu dijual 145 juta saja. Dan itu melanggar KLB juga, ketinggiannya dinaikkan. Tujuannya apa? Mereka naik kereta api sebetulnya. Tapi yang terjadi, hampir semua yang punya Kalibata City punya mobil. Padahal parkiran tidak disediakan sebetulnya. Karena ini adalah khusus yang tidak punya mobil. Nah Bapak minta saya datangkan keadilan. Kalau keadilan dari saya akan periksa penghasilan berapa, saya usir keluar semua. Kalau mau keadilan pendek ini. Tapi saya kan sadar ini kesalahan tempo dulu. Misalnya
Kapuk Muara. Kapuk Muara itu buat nelayan, Pak. Tapi nelayan tertarik. Orang mau tawarin 100 juta, 150 juta. Ya nelayan jual. Dia beli di pinggir kali cuma 5 juta. Nah sekarang orang udah tinggal 10 tahun di situ. Apakah saya usir? Tidak. Saya hanya minta dia, kamu nggak boleh jual ke orang lain selain kepada saya lagi. Kalau yang sewa beli, tidak ada jual menjual. KTP tidak sesuai, saya usir. Nah ini mulai pembenahan. Yang baru pakai sidik jari. Nah jadi jelas, Marunda boleh nggak orang beribadah? Ya boleh dong. Sekarang Bapak kita bicara fair Pak ya. Saya ini Kristen Protestan tulen Pak. Otak saya ini Protestan tulen Pak. Bukan karismatik, saya agak ya yang kuno-kuno dikit Pak. Saya suka Bapak. Begitu saya sedang menyediakan tempat buat gereja, orang Kristen ke gereja berantem nggak? Mau kasih siapa? Bapak aja nggak becus kok ngatur sinode kok gitu banyak kok. Mau kasih siapa? Terus orang Kristen dipaksa, oh ada satu gereja toh, kamu beribadah bareng saja. Oh nggak bisa dong Pak. Saya kalau ke gereja yang pakai agak musik yang saya bisa nikmati, saya nggak bisa ibadah. Saya masih gereja yang yang antung-antung itu ada. Nah, saya bisa. Saya bisa. Nah, saya tanya Pak Pendeta yang lebih pintar dari saya. Kalau saya bilang mengatakan gedung ini mau pinjamin buat ibadah, orang Kristen Protestan saja yang aliran Kristen nggak ketemu tuh berantem itu. Nggak ketemu Pak. Makanya bagi saya sederhana. Bapak tuh nggak dengar. Saya bilang apa tuh Bapak? Semua rumah ibadah yang tanpa izin IMB kami kasih. Semua rumah ibadah yang lama tidak berlaku SKB 2 Menteri. Semua saya kasih cepat. Tapi Anda dirikan gereja baru, nanti dulu nih. Saya duduk nanti dulu ke gereja baru. Lalu fasum-fasos yang punya DKI kalau mau dipakai untuk rumah ibadah perlu sewa nggak untuk ibadah? Saya bilang tidak. Dulu masjid-masjid semua ditagih pakai fasum-fasos harus bayar. Itu ada temuan BPK bahwa dia harus bayar sewa. Saya sudah keluarkan pergub fasum-fasos untuk ibadah dia tidak perlu bayar. Sudah ada. Tapi kalau Anda 2-3 orang berkumpul Yesus hadir minta gereja, minta bangun gereja, no. Terima kasih Pak, kita terima kasih saja. Jadi terima kasih. Ini sudah ketahuan sekarang. Terima kasih Bapak, karena sudah habis. Kita gantian lagi di tangan saya sudah ada list. Berikutnya Saya minta dengan hormat Bapak Ibu ya, jangan keluhan-keluhan berbau sensitif seolah-olah saya memihak atau saya pengecut. Saya bisa cerita banyak Pak. Saya waktu jadi bupati Belitung Timur Pak, 93% Muslim. Ada pendeta yang maki saya juga. Kenapa bantu gereja semua? Bantu masjid semua. Gereja Anda jangan penuh kok. Ketemu ibu. di sini sudah ada Omang Halim. Saya cancel lagi pertanyaan berupa program-program untuk masyarakat DKI ya. Jadi jangan bertanya tentang hal-hal Kalau
Bu, sabar Bu ya, masih ada segitu ya. Saya masih jalan nggak? Saya masih jalan nggak? Iya. Kasih ya, Bu. Ibu-ibu pengajian dari Jalan dong. Sumedang, silakan Ibu. Emangnya ditinggal aja. Greswaro dulu, Ibu Greswaro. Cepetan, cepetan. Cepet, cepet, cepet. Ayo cepet. Cepet, cepet, cepet. Ya, ya, abis ini. Abis ini, cepet, cepet. Ibu ngadu ya. Yang lain nggak ada, yang apa-apa. Iya, ya. Terus yang fotoin kok. Ya, oke. Sudah Ibu ya? Jangan foto ya, aku yang fotoin, nanti disebar. Jangan foto, biar aku yang fotoin. Nanti yang lain marah. Ayo, perwakilan aja. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ya udah, ya udah. Iya, Ibu duduk dulu, Ibu duduk. Iya, ini dari Ibu Tante Grace ya. Berhubung Oma ini sudah umur 70 something, jadi minta pertolongan saya untuk berbicara. Mbak, masih bisa ini nggak? Masih ada waktu untuk nanya nggak? Oke, Enggak, saya mau maksudnya bisa itu di- antriannya dulu masih sebentar, bisa. supaya kita semuanya satu-satu kan menghormati setiap orang yang berbicara. Itu namanya teman Ahok. Terima kasih. Ya, saat ini kami sebenarnya dari parents Morning Star Academy berterima kasih atas segala apa yang telah Pak Ahok lakukan, khususnya untuk saya. Saya punya rumah itu ada di Pondok Jaya, Pondokare yang dapat dikatakan banjirnya sedada. Tetapi sekarang tetap banjir. Banjirnya tapi sedada semut. Intinya tidak banjir lagi. Ya, kami mengucapkan atas kinerja Bapak dan juga kemungkinan karena tadi mengenai transportasi, kami memberi masukan karena kemarin saya berjalan dan saya melihat bahwa banyak sekali kita lihat dan tidak kita pungkiri bahwa sepeda motor itu banyak di jalanan. Seperti pasukan sebut ya. Saya hanya memohon apabila bisa diadakan jalur khusus untuk motor, karena kemarin pada saat mau mengantar anak, saya melihat ada tragedi tabrakan antara motor dengan motor karena saling membalap dan ingin mendahului. Jadi mungkin saya memberi masukan untuk adanya jalur motor untuk motor sendiri. Hanya itu aja. Mungkin ada yang lain? Sederhana aja sih Pak Ahok. Kami semua ini ibu-ibu yang setiap hari nganterin anak-anaknya ke sekolah. Kami ini mempunyai hati dan berterima kasih kepada Pak Ahok dan kami menghargai Pak Ahok selalu. Pak Ahok itu bukan pemimpin, tapi menurut kami Pak Ahok adalah pelayan. Dan pelayan itu lebih daripada pemimpin. Oke? Pelayan itu mau diapain aja sehingga lebih besar daripada pemimpin. Oke, sukses terus Pak Ahok, kami mendukung Pak Ahok selalu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kami sebetulnya Ibu, tolong Bu. punya konsep kelas menengah ini harusnya tidak mengantar anaknya ke sekolah. Tapi kami juga mengerti kalau ada bus sekolah bayarnya mahal. Kayak anak saya sekolah dulu naik bus itu bayar setahun itu kayaknya 24 juta loh bayar bus. Itu supaya ngurangi kemacetan. Makanya kami sekarang sekolah-sekolah itu kan supaya beban nggak berat, usul kepada kami sediakan bersekolah gratis sebetulnya. Itu akan masuk jemput supaya kemacetan itu berkurang, bahaya juga berkurang. Jadi kita udah mulai di rusun-rusun, beberapa sekolah kami juga berikan. Jadi usul bersekolah kami kirim, sehingga kemacetan kalau bayangin satu anak satu ibu bawa mobil, satu anak bawa ibu bawa mobil. Jadi lebih baik anak-anak itu bersekolah kami sangat bagus, AC beberapa full wifi lagi. Kita bersekolah.
ya kita akan ciptakan. Nah, jadi kami menciptakan proyek sesuai dengan jalur tidak hanya beli supaya memenuhi. Itu pertama. Kalau jalur motor, saya nggak bisa jawab, harus ada kajian. Tapi yang jelas, jalur lambat cepat itu sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi yang ada pada pikiran kami, mau di Eropa atau di Jepang gitu ya, semua yang diperlebar itu bukan jalur lambat cepat, tapi adalah trotoar yang lebar. Nah, trotoar lebar kita punya masalah juga, motor suka naik, pakai trotoar kita bikin tinggi masalah juga di Indonesia. Kenapa? Kalau di luar negeri, ruko-ruko itu bukan tempat tinggal. Kita butuh tinggikan, yang punya rumah juga marah-marah. Nah, kita bikin jalur masuk. Nah, sebetulnya trotoar yang ideal itu kayak di RSDM, kita udah bikin huruf S terbalik. Jadi motor nggak bisa masuk, tapi kursi roda masih bisa masuk. Dulu kita nggak ngerti, supaya motor nggak masuk, bikin aja pagar. Motor nggak masuk, tapi kursi roda juga nggak bisa masuk. Nah, sekarang kita ubah. Jadi kalau soal motor kita mesti kaji, tapi yang pasti protokol itu motor nggak boleh lewat ke depan, karena ada bus gratis. Kami juga akan membangun banyak park and ride buat motor. Jadi di atas, nanti kita akan bangun di belakang Plaza Indonesia. Itu di atas kali itu akan bangun untuk 2.500 motor. Jadi motor beberapa jalur, memang kita mau paksa dia lepaskan motor, dia naik bus yang gratis. Jadi busnya yang memang tiap 10 menit minimal ada bus. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau soal bus sekolah, saya kira harus dipertimbangkan. Kita nggak minta bayar, biar kita yang subsidi, supaya ngurangi macet. Oke, Pak. Ya, makasih. Makanya soal konsistensi kan kita lagi bikin steril. Kita lagi bikin steril. Ini masalahnya busnya juga belum cukup. Kita nggak mau impor, kita maunya lokal. Ya nanti kalau busnya udah sampai 3.000-an, otomatis ini tiap 10 menit ada. Makanya saya juga minta orang pakai kartu supaya turun di mana. Misalnya, Bapak naik dari Jempol, kalau keluar ditempel, saya tahu turunnya di Kelingking. Ada nggak jurusan bus Jempol ke Kelingking? Oh tidak ada. Kalau tidak ada, pasti dia mampir di Telunjuk. Telunjuk nggak ada ke Kelingking, dia mampir di Tengah. Tengah nggak ke Kelingking, pasti mampir ke Jari Manis. Artinya apa? Satu orang butuh 4 bus sampai tujuan, butuh 4 kali nunggu. Nah, dengan adanya kartu langsung keluar, saya akan membuat jurusan bus langsung sesuai dengan jumlah orang, jumlah busnya. Jadi misalnya orang kan kerja jam 7 pulang jam 5, jumlah sekian, busnya sekian. Di luar jam itu mungkin nggak beroperasi. Jadi di luar jam padat, makanya saya menghimbau Bapak Ibu, buat teman-teman atau pegawainya atau siapapun yang naik bus Transjakarta, mulai sekarang kalau keluar pintu pun tolong kartunya ditempel. Bukan untuk kami cari gara-gara, bukan. Kami ingin tahu Bapak Ibu dari mana, mau kemana. Begitu saya tahu Bapak Ibu dari mana mau kemana, saya bisa menyediakan bus langsung satu jurusan, supaya Bapak Ibu gak usah nunggu bus di halte di tengah. Untuk jam yang rutin ya, untuk pakai jam yang rutin. Maka itu sistem transportasi yang kita ciptakan. Kami mau melayani, contoh kayak orang Pandai Indah Kapuk yang lebih mewah, perumahan mewah, dia mungkin pengen naik bus yang baik. Ya sudah, kita pesankan bus yang baik, asal kamu lepasin mobil. Kita mulai masuk Pandai Indah Kapuk nih bus-bus kita. Terus bus kami sekarang yang baru, kursinya itu menghadap ke depan. Walaupun berdirinya jadi sempit, tapi hadap depan. Orang protes juga, berdirinya sempit Pak. Dulu berdiri semua, protes juga. Laki perempuan dempet-dempet katanya. Kita bikin khusus perempuan bus, gak pas juga hitungannya. Jadi udah lebih baik perempuan ya duduk aja hadap di depan, orang laki yang berdiri saja. Ya kan gitu kan, daripada jepit-jepit orang, ya enak juga gitu. Jadi apapun juga ya salah. Makanya jadi gubernur cuma butuh 50% plus 1 kan, dan 1%. Jadi kebijakan apapun
pasti ada yang ngoceh. Kami hanya berpikir manfaat orang terbanyak itu apa? Yang terbanyak lah yang kami pilih. Terus ikutin semua maunya nggak ketemu. Nah, Berikutnya untuk bersiap-siap, saya panggil. Cepet ya. Gantian. Yang udah tolong turun ya. Bu. Udah satu aja nanti share. Satu aja nanti share. Gantian. Gak usah Bu Grace, satu aja share. Salam 2 jari. Turunnya lawan sana, turunnya. Ini masih rekannya Bu Grace ya. Ayo turun. Bu, nggak usah selfie, Bu. Pak, ganggu Pak. Sudah Bapak Ibu, kita isi. Nanti kalau tidak dapat selfie, nanti sore bisa nonton bareng. Tiga Sri Kandi jam 6 sore di Balai Sarbini Pasar Handphone siapa? Berikutnya saya undang Ibu Nur dari Rusun Marunda. Silakan Ibu Nur dari Rusun Marunda. Ibu dari mana? Atau rombongan bukan? Enggak. Tar, Bu. Mundur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, karena kita semua adalah bersaudara. I love you full, Bapak Basuki Cahayapurnama. Perkenalkan saya Ibu Nur Aini. Saya istri dari Bapak Muklis yang mempunyai Yayasan Al-Muhajirin di Rusunau Marunda, yang dimana Yayasan Al-Muhajirin ini bergerak di bidang pendidikan, pendidikan Islam yang gratis. Setelah saya cerita sedikit, setelah bulan Ramadan selesai, masih bernafaskan bulan Syawal, ada sedikit insiden Pak, tapi itu kita sudah clearkan beserta rapat dengan Bapak Wali Kota, Kelurahan dan Kecamatan dan tokoh agama setempat udah kita clearkan. Cuman kami bermohon Pak, saya sebagai koordinator dari TK ataupun RA Al-Muhajirin, kami bermohon supaya pembuatan SP TK Al-Muhajirin dipermudah Pak, karena dari Bunda Yanti dan Bunda Murni meminta kami untuk surat-suratnya dibuat SP. Sedang dalam proses Pak, tinggal nunggu turun. Kasih ke sana aja Bu, kalau asal di PT SP saja. Nah, jadi kalau izin langsung saja. Nah, semua izin pasti kami permudah selama sesuai aturan. Izin operasional dari depan, beliau meminta Bunda Murni sama Bunda Yanti supaya ada. Bukan kami. Sudah hampir jadi, sedang menunggu. Nah, terus kami mohon dari lahan yang di depan TK itu Pak, kami mohon cuma minta 2 lokal aja untuk arena bermain anak-anak Pak, karena anak-anak TK usia dini kayaknya nggak ada arena bermain, nggak enak buat olahraga di arena bermain. Jadi ada RPTRA kan Marunda kan? Ada RPTRA kan Marunda? Jangan cek Pak Hari. Maaf ya Pak, kalau foundation kayaknya udah cukup kuat gitu, cukup bagus, cukup maju. Kayaknya dari Al-Muhajirin kita agak-agak ketinggalan, belum ada lahannya kan sekarang udah mau dimanfaatkan sama warga. Nah, ibu ajukan saja, saya nggak tahu yang mana. Pasti kita kasih kok, tapi yang gini Bu. 2 lokal aja Pak untuk arena Nah, ini bermainnya. Bu, kita juga harus perhatikan. Kalau kita udah sediakan RPTRA buat semua anak, nggak ada yang eksklusif juga loh Bu. Tapi posisinya ada. Makanya saya nggak tahu, makanya saya bilang ibu ajukan saja surat.
kami akan tinjau. Karena mohon maaf Bu ya, saya nggak bisa jawab iya atau tidak di sini. Kalau saya bilang iya, nanti Ibu bilang sama semua orang Ahok sudah bilang iya. Padahal ternyata tempat bermain ada yang bersama dekat tempat Ibu, saya nggak tahu. Karena bagi saya gini Bu, tidak boleh juga sebuah yayasan untuk mengokupasi terlalu banyak lahan kalau ternyata ada lahan untuk dipakai bersama. Itu juga nggak boleh, saya nggak bisa bilang iya atau tidak. Tapi prinsip kami sangat sederhana. Semua anak harus dapat tempat bermain. Baik kami membangun RPTRA. Jadi kalau Ibu bilang mau minta 2 lokal dari saya buat anak Ibu bermain, saya bilang nanti dulu. Saya mau tanya, karena seingat saya di sana sudah ada tempat bermain. Apakah kurang besar, kurang cukup? Kalau kurang cukup ya tidak bangun. Tapi ini tidak eksklusif punya Ibu. Nah itu mesti jelas. Saya nggak jawab, nanti ini aja, intinya kita cek aja. Jadi maksud kami bermohon supaya ada lahan untuk buat berolahraga gitu, buat olahraga, buat ini. Baik, nanti kita lihat aja. Baik, saya bilang kan minta 2 lokal buat bermain atau tambah kelas atau apa, nanti urusan kedua. Tapi minimal kita akan tinjau di lapangan. Saya nggak mau jawab iya atau tidak. Karena pengalaman saya di balai kota Ibu ya, saya tidak menuduh Ibu baik atau tidak baik, tidak. Pengalaman saya terlalu cepat menanggapin orang, tahu nggak? Semua boleh. Itu saya bilang boleh, tahu di lapangan ditinjau, ini barang nggak boleh, tahu nggak? Lalu itu saya bilang nggak boleh, langsung datang ke saya, bilang sama saya, kan Bapak yang ngomong boleh. Padahal data yang kasih ke saya tidak lengkap. Saya hanya berpikir semua orang tulus. Ya, semua ya. Buat anak ya, buat sekolah ya, buat orang tua ya. Semua boleh, karena bagi saya ini baik. Ternyata sampai di lapangan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena orang ini juga bukan yang baik, dia komersial juga. Nah, kita mesti tinjau. Ya intinya gini, Ibu nggak usah sanksi sama saya. Kalau orang ngajukan izin yang benar, PNS tidak mau kasih izin, pasti saya berhentikan. Pasti. Sebagai PNS pasti. Iya semua ngasih izin. Ya, kalau makanya tadi kan Ibu tanya, mohon dipermudah izin kami. Mungkin gaya bahasa sopannya. Saya langsung panas ini. Saya langsung berpikir, ini siapa yang menghambat izin ini? Nah, saya logika cepat saya. Begitu Anda bilang, izin kami dipersulit Pak. Banyak yang datang sama saya begitu. Kami susah Pak, izinnya Pak. Langsung saya udah panas. Udah marah-marah, bisa saya tanya, izinnya juga belum ngajuin kok. Ngajar kan gitu kan. Kita udah langsung, begitu dengar udah nyemprot itu anak buah semua. Kenapa izin ini susah? Begitu cek lagi, belum ngajuin izin. Nah ini hati-hati nih, jadi warga juga ya. Saya gini Bapak Ibu ya, saya terima kasih Bapak Ibu dukung saya dalam doa. Tapi juga tolong jangan kasih saya informasi yang salah. Karena saya orangnya terlalu cepat putuskan. Saya tidak pernah abu-abu. Saya pasti hitam putih, hitam putih, hitam putih. Tidak gitu aja. Tidak ada abu-abu saya. Jadi kalau kalian kasih saya data salah saya. Guys kan begitu kejadian gini, saya mulai belajar ini. Kalau depan umum, terus juga nggak usah mancing-mancing saya soal agama. Saya dari 2003 itu otak saya udah rusak sama orang-orang munafik ngomong-ngomong agama dong. Rusak saya udah. Sensitif saya. Sensitif aja. Ya, terima kasih atas responnya. Ya, yang penting saya sekarang kan sudah dengan Bapak. Mungkin kalau suami saya Pak Muklis ini udah pelukin sama Bapak, kalau saya baru nih diskusi sama Bapak. Jadi terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Kami di sini hanya karena cinta ya, jadi untuk lebih kenal lebih dekat gitu. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya bersiap-siap ibu-ibu PKK dari Jakarta Timur. Ya, baik. Bapak-bapak dosen,
anak geologi Trisakti yang angkatan 84. Sebagian menunggu di bawah, mungkin nanti panggungnya roboh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari yang berbahagia ini kami datang. Kami adalah mahasiswa Teknik Geologi tahun ajaran 1984. Kalau mungkin ada yang mau ngeklaim lebih tahu banyak, kami lebih tahu banyak tentang Ahok. 32 tahun kami mengenal dia. Saya tidak tega. Ayo menangkan Ahok satu putaran. Satu putaran. Apapun itu kami tetap akan membela. Pas kami akan membela engkau. Saya mengimbau saudara-saudara sekalian untuk menggarap kekuatan agar Ahok Pak Basuki menjadi gubernur republik kita. Ada satu pengalaman waktu saat Pak Ahok menjadi wakil gubernur dan dia menjamu teman-teman yang ada di sini. Kata-katanya cuma satu, kalian jangan minta tolong saya ya. Kalau nanti RI 2 baru kamu datang. RI 2 ya. Terima kasih. Ada teman-teman saya yang mau kasih. Ya, kalau dari tadi kita dengar pertanyaan, sekarang kita yang mau bikin pernyataan. Wah, mereka sibuk selfie. Ya, dari sejak tahun 84 kami kuliah bersama-sama di Teknik Geologi Trisakti. Kita semua sudah bersama-sama dalam keberagaman. Tidak ada yang membeda-bedakan. Kita semua satu. Basuki maju terus, jangan takut, Tuhan besertamu. Ini mau terima kasih. Ini adalah teman-teman saya di geologi. Bukan dosen. Ya, kami di geologi itu sangat kompak. Ya. Kalau sampai kasar berantem pun berantem bareng. Karena kami orang lapangan dan pakaian jeans kotak-kotaknya dan pakaian sehari-hari. Jadi kami kadang-kadang bisa di hutan itu ya rata-rata kalau anak lain pengen naik gunung turun ke lembah, kami kerjanya begitu. Kami bisa 40 hari di Karang Sambung bareng. Zaman itu nggak ada handphone. Jam 11 tinggal di barak. Saya masih ingat si Uce, semua teman duduk sebelah dia. Tahu nggak kenapa? Dia ini nggak mau makan daging ayam. Jadi daging ayam sepotong kayak barak jatah. Jadi kalau duduk dekat dia, jatahnya kita ambil. Saya masih ingat, pernah kita di lapangan Karang Sambung itu 40 hari. Hari terakhir kan selalu ada kecap manis. Hari terakhir ternyata di kecap manis keluar barang putih-putih itu mayat cecak. Berarti selama ini cecak masuk ke dalam, kita nggak tahu makan terus. Jadi kita begitu kompak. Nah, kamu mesti keluar dong. Tahu nggak nih? Panggil iya nih. Tahu nggak nih? Aku pernah, kita waktu itu ke Jawa Barat, Pangrango ya. Pangrango. Sarapannya itu ternyata bawa tahu sampai di atas basi. Dan saya tuh nggak bisa nggak makan. Langsung masuk angin saya. Naik gunung itu tinggi, siapa yang bopong saya turun? Ini loh yang bopong. Saking paniknya kecil bisa bopong segini. Tapi dulu berat badan saya baru 50-an kilo. Kurus. Nah, saya
Dikit bersama teman-teman lagi, terima kasih banyak. Ini Victor, anak Bogor ini. Saya masih ingat bahwa saya pakai mobil Mini Cooper. Potong arus lawan arah. Ketemu tentara naik motor, ditubukin tuh atap mobil Mini Cooper gitu pendek, pekat nih telinga. Ini anak Bogor. Saya ingat sama teman-teman. Kalau ini cuma nama nasi. Supaya bisa pegang tangan cewek maksudnya. Kalau Liska ini tukang bantu saya catat rapin catatan yang baik. Sampai saya dijanji asisten dosen. Gara-gara asisten dosen taksir dia, atau tiba-tiba. Karena duduknya bareng saya melulu. Jadi cerita itu jadi panjang. Oke, kita tunjukin. Ya, semoga persahabatan kita geologi tetap sampai kita pulang ke akhirat. Iya, saya juga bingung orang kenal saya Ahok. Saya dari dulu tuh panggil mereka tuh bas. Iya, di rumah berhitung Ahok jadi bupati karena semua kampung taunya Ahok, jadi populer nama Ahok. Dulu wartawan kalau pulang ke Belitung mau wawancara cari bupati, udah cerita Basuki terus kenal nggak? Orang kampung bilang nggak kenal. Siapa? Bupati kami bukan Basuki. Wartawan bingung. Siapa? Ahok katanya. Kasih lihat foto ya ini Ahok katanya. Dan gawatnya waktu saya ikut Pilkada 2009, suara saya kecil. Kenapa? KPU tidak kasih cantumkan nama Ahok. Hanya Basuki Cahayapurnama. Ada orang Bangka Tengah, orang Melayu pakai nama Ahok, tau nggak? Dia ketiban suara yang besar. Orang cari Ahok gak ketemu di kertas suara. Jadi Bapak Ibu, nanti tanggal 15 Februari jangan cari nama Ahok ya. Cari nomor 2. Pilih nomor 2. Oke ya. Udah makasih ya. Biologi. Mundur ya. Udah ya. Pilih nomor 2. Berikutnya saya undang Ayo gantian. komunitas dokter dari Ahok. Biar turun dulu. Tunggu mereka turun. Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Nanti dilanjutkan lagi ya di acara reuni akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti sore di Balai Sarbini ya. Nanti sore nonton bareng 3 Srikandi di Balai Sarbini jam 6 sore.
sorry nggak bisa naik di sini aja ya. Vin. Silakan di situ aja ya. Oh, di bawah aja. Di bawah aja ya. Oke, silakan. Berarti rekan-rekan dari dokter ada yang ingin ditanyakan? Bang, sebelah sana. Mungkin perwakilan saja, yang lainnya tunggu di bawah. Nanti panggungnya lebih. Sorry. Cuma kalian aja nggak bakal menang. Masih banyak ibu-ibu yang foto. Ini ada gantian. Udah Bang Ali aman. Bapak dokter, bisa dimulai pertanyaannya. Dibalik ya? Dibalik dulu. Selamat pagi seluruhnya. Duduk. Salam dua jari. Anaknya Kami dari komunitas medis Panskat gesernya gimana? merasa sangat bersyukur bahwa kami dapat bertemu dengan idola kami, idola, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Ini Pak. sedikit oleh-oleh dari kami. Ini isinya adalah vitamin untuk doping Bapak supaya Pak. akhir-akhir ini kami lihat Bapak sangat capek ya. Jadi Ini topi. kami oleh-olehin satu kali sehari. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak untuk semakin semangat dan daerah khusus ibu kota, bukan daerah khusus akan-akan ya, bukan yang akan-akan saja tapi sudah dikerjakan. Ini ya, ini orangnya nih, ini yang sudah mengerjakan semua, yang dikampanyekan sudah dikerjakan semua, ya, sudah dikerjakan semuanya. Kami karena dari kalangan medis, kami juga ada usul Bapak. Seperti diketahui Bapak, di sini banyak juga ya partisipasinya kaum perempuan ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan ada program untuk kanker serviks. Supaya tahu ya, ada program dari Kemenkes yang untuk mengatasi kanker serviks, yaitu imunisasi untuk HPV namanya. Itu program sebetulnya nasional, tetapi yang siap dan sudah melaksanakan, bukan akan lagi, sudah melaksanakan adalah DKI Jakarta. Tetapi itu khusus untuk anak kelas SD kelas 5. Yang kemudian diulangi sekali lagi pada saat dia berada di kelas 6. Baru itu. Nah, kami mengusulkan atau menyarankan kalau bisa Bapak, semua kaum perempuan kelas berapapun bisa di-cover oleh Pemda kalau bisa. Ya kan? Sekarang ini baru anak kelas 5 SD. Itu gratis, Bu. Ya. Harganya kalau mau tahu, 1 kali suntik bisa jutaan, ya, 1 kali suntik bisa jutaan, 2 kali suntik. Tapi sekali lagi ini baru hanya untuk anak kelas 5, nanti diulangi kelas 6, ya. Jadi usulnya supaya ini menjadi lebih konkret untuk semua perempuan di DKI Jakarta, ya. Dan kemudian kalau bisa lagi diperluas lagi dengan untuk anak-anak, ya, ada imunisasi dasar untuk anak-anak, mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh Pemda sehingga ini bisa mencapai semua anak-anak generasi muda harapan bangsa. Ini yang kita sasar ya. Kira-kira saja itu kepada Pak Ahok, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, terima kasih. Ella, lihat situ loh. Terima kasih dokter.
Jadi memang target kami semua ibu yang tidak mampu, yang BPJS kelas 3 memang kita mau kasih Pak. Cuma bertahap. Karena kemarin masih sedikit ada persoalan, hasilnya seperti apa, efek seperti apa masih ada perdebatan. Sama juga ayo kita temukan yang paling cocok, paling aman adalah kelas 5 SD. Jadi ini memang kita soal teknik medis memang terlalu banyak. Tapi secara uang, kami memang mau fokuskan uang untuk pendidikan dan kesehatan, perumahan, subsidi, itu yang penting. Masuk makanan. Makanya kita pengen infrastruktur itu lebih banyak dari kontribusi pengembang. Jadi kalau orang bangun gedung mewah, untungnya mesti bagi sekitar. Gak boleh dia mewah bagus sendiri, orang lain menderita. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita fokus kesehatan. Ya kalau soal vaksin lengkap, harusnya semua sudah jalan ya Pak. Saya nggak tahu ada vaksin yang baru, tapi kalau vaksin dasar, semua anak-anak di DKI kalau tidak divaksin nggak bisa daftar sekolah. Jadi itu peraturan yang saya buat supaya memaksa orang vaksin. Orang tua bisa lupa kan, dia mau daftar sekolah, mana sertifikat vaksin, nah dia lakukan. Sekarang kita udah mau lakukan lagi yang dokter gigi. Dia harus cek gigi juga, baru boleh masuk sekolah. Saya kira itu semua kita lakukan. Dan semua Bapak Ibu di Jakarta, kami menganut tanggungan kesehatan semesta. Ada universal coverage healthcare. Untuk apa? Siapapun mau masuk puskesmas dan kelas 3, BPJS kelas 3, itu semua kami yang bayar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bayar. Ini untuk kami. Jadi di Jakarta tidak boleh ada orang mengatakan saya tidak punya BPJS. Sekarang masih butuh 9% lagi. Yang punya BPJS di Jakarta baru 91%. Berarti ada 9% orang yang belum tahu, belum merasa tahu, belum daftar. Nah, tolong didaftarkan. Ya, lagi. Jadi didengarin ya tadi ya, semuanya sudah dilaksanakan, dilakukan, ya, bukan akan saja ya. Kalau akan itu gampang, saya akan juga bisa, tapi melaksanakan, mengeksekusi itu yang sangat susah, dan itu sudah dilakukan oleh teman kita yang pertama, Basuki Cahayapurnama nomor 2. Saudara Bapak Ibu, nanti sesi foto dalam tempat sendiri silakan. Bapak Ibu silakan turun ke bawah. Baik, terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita beri kesempatan kepada yang lain. Masih ada sekian ratus orang yang menunggu. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon memberikan pilihan kepada yang lain. Terima kasih banyak atas dukungannya. Mohon doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih dan doanya. Dan bila mana ingin memberikan donasi, kami persilakan. Ada di sebelah kiri panggung. Berapapun diterima, yang penting ikhlas demi perjuangan kita mendukung pasangan Basuki Jarot menang 1 putaran. Bu, dari mana, Bu? Dari Cilangkap. Untuk berikutnya ada tamu dari beliau adalah istri dari Sarungnya handphone. adik dan anak-anak keluarga dari Pak Gantung, Gubernur keempat DKI Jakarta.
Bapak Hengantung ini yang memperindah Jakarta ya dengan patung-patungnya ya. Saya ralat gubernur pertama DKI ya. Keempat Bang. 5 malah. Udah. Maaf silakan Ibu. Pratugari ya. Udah mama, gua lihat tadi. Itu jam berapa? Salam 2 jari. Oke, ya saya senang saat ini bisa berada di sini untuk mendukung Bapak Gubernur Pertahanan kita, Bapak Ahok dan Jarot. Saya dari keluarga Hengantung. Tadi disebutkan bapak saya adalah gubernur kelima. Sebenarnya dulu itu ceritanya wali kota ya. Dulu masih wali kota. Terus bapak saya gubernur yang kedua ya. Yang kedua setelah Pak Sumarno ya. Sebelumnya wakil gubernur dulu. Setelah itu baru jadi gubernur. Dari tahun 64 sampai 65 memang tidak lama. Tapi dengan jalan itu kami juga boleh terlibat dalam beberapa hal mengenai Jakarta ini ya. Dan saat ini saya juga mau mengucapkan secara pribadi atas nama kami keluarga Hengantung untuk Pak Ahok dan juga Pak Jokowi waktu itu yang menjabat gubernur, di mana kami mendapatkan bantuan banyak sekali karena zaman dulu memang gubernur-gubernur zaman dulu itu zaman perjanjian orde lama, orde baru, jadi kita itu kayak nggak dianggap gitu ya. Tapi setelah zaman pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ahok, ya puji Tuhan kami juga boleh menikmati keterlibatan bapak saya sebagai salah satu gubernur di kota Jakarta ini. Makanya dan juga secara pribadi loh ya, ini Bapak Ahok itu membantu keluarga kami sangat besar, sangat luar biasa. Sampai ibu saya terakhir meninggal, dan saya kami sebagai keluarga besar Hengantung menghargai sekali bantuan dari Bapak Ahok dan Bapak Jokowi saat itu. Gitu. Nah, jadi untuk ini kami ada di sini untuk mendukung Pak Ahok biar tetap sukses di dalam membangun kota Jakarta ini menjadi lebih baik lagi. Saya percaya banyak gubernur-gubernur yang baik, banyak pemimpin-pemimpin yang baik, tetapi mungkin yang cocok untuk Jakarta itu cuma Pak Ahok sekarang ini. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Tapi jangan lupa tanggal 15 Februari. Salam 2 jari. Ya, baik. Terima kasih atas dukungannya. Foto bareng ayo. Lihat kamera Bu, lihat kamera itu depan. Berikutnya saya undang, ini ada ibu-ibu dari pelatih tari di setiap rumah susun di Jakarta ya Bu. Silakan maju ke depan Bu, siap-siap maju ke depan. Lu jangan di situ ngapain di atas? Bapak tuh udah di sini.
Di bawah, di bawah. Pak Gubernur, ini adalah rombongan pelatih tari yang kemarin melatih anak-anak dari rumah susun, seluruh rumah susun. Kasih mic dong. Kasih mic Pi. Kasih mic wirelessnya ya. Pi. Kasih mic. Saya lagi Bapak agama tidak bayar lagi kan dari Jakarta? Tapi saya sudah bayar. Oh, tidak bayar ya? Kalau saya bisa daftar tidak bayar. Bayar ini ya? Oh, masih bayar. Tahu. Saya kalau kayak saya tidak bayar, tapi saya bayar. Bayar, terima kasih. Ya, untuk kontribusinya. Ya, terima kasih. Saya sudah kebetulan saya kebetulan manajer band. Manajer band saya lagi band saya di Bandung. Oh, sering mentas juga ya? Ya, tapi di komentar kita namanya di Vera. Oh, di Vera Band. Di Vera Band pernah dengar ya Bandung? Ini manajernya ini di Vera Band. Iya. Buat tetap sama. Iya, pasti. Terima kasih. Apapun Bapak, saya mendukung Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Akbar dari Pesanggerahan yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Telah terbantu sekali karena sekarang ada proyek Transjakarta yang membantu Pak Akbar. Pak Akbar sepertinya senang ngefans sekali dengan Bapak Basuki Cahayapurnama. Terima kasih. Oh iya. Cari. Aduh, Bang, sini. Terima kasih Bapak Ibu. Ambil aja. Bentar ya. Baterainya banyak. Bapak Ibu yang jangan khawatir yang tidak kebagian selfie hari ini, nanti jam 6 sore ada acara nonton bersama 3 sekian Jangan ngomongin kayak gitu, Bagalut. Jangan ngomongin kayak gitu. Ibu sudah? Pi. Jangan ngomongin kayak gitu. Jangan ngomongin kayak gitu. Masyarakat
Rp12.650.000. Silakan Bapak Ibu yang masih mau membantu, silakan datang ke meja fundraising. Target kita hari ini 75 juta ya. Jadi jangan malu-malu untuk menyumbang, silakan langsung aja. Berikutnya telah berkumpul di sini artis yang sangat terkenal, plus Bapak Ibu yang sangat terkenal. Bang. Yang kayak gitu, semuanya kayak gitu loh. Ada Mas Ari Wibowo, sama Kak Ayang, Mbak Ira Wibowo. Saya tahu nih yang di sini yang kedua kali pasti sangat memperlukan. Dan saya langsung akan mengkotak-kotakkan beliau. Ini kan yang jaga nih. Mas, ada satu orang lagi buat jaga sini. Mau pakai tapi ukurannya kekecilan gimana dong? Bang Ari, saya mau tanya, Bang Ari kenapa dukung paslon nomor 2? Ya, jujur aja saya biasanya nggak terlalu ikutan politik ya. Tapi saya selalu sebagai warga negara saya selalu memilih, pasti ikut memilih. Cuman saya ngelihat kebetulan juga dulu saya juga pilih Bapak Jokowi dengan Pak Ahok, ya kan? Kemudian semenjak itu saya melihat perubahan di Jakarta sungguh luar biasa. Dan ya karena kasus yang sedang terjadi ini saya lihat semakin dibutuhkan dukungan untuk Ahok. Karena tadinya udah 100% yakin pasti menang, ya kan? Tapi saya lihat justru dengan kejadian seperti ini, kita yang punya hati, kita justru semakin mendukung lagi. Dan semua yang tadinya cuma berdiam diri seperti saya, akhirnya kita keluar, ya kan? Dan kita dukung nomor 2. Kalau kata Ira, ya sebetulnya saya juga sama ya kayak Ali tadi sudah diwakili juga. Saya nggak terlalu aktif gitu kalau untuk bicara untuk expose politik. Tapi kali ini saya merasa betul-betul perlu untuk memberikan dukungan untuk nomor 2. Dan kemarin itu tadi kan sudah tampil pelatih penari ya untuk Jakarta Rusun Festival. Kebetulan waktu itu juga ikut bantu jadi juri. Jadi saya lihat betul kepedulian terhadap masyarakat Jakarta, terhadap warga di Jakarta. Jadi mari kita sama-sama mendukung bulan Februari nanti ya, semuanya harus keluar, jangan ada yang diam di rumah, semua keluar dan vote untuk nomor 2. Terima kasih. Jadi Ira ini bukan cuma bantu buat datang hari ini, tapi udah bantu di rusun. Anak-anak, kenapa rusun begitu penting? Rusun ini kan total subsidi.
biasanya tuh anak-anak kalau ekonominya rendah itu kurang percaya diri. Maka kami mulai melatih anak-anak ini supaya percaya diri. Jadi tari-tarian, mentas, sepak bola, bahkan ada yang dan mogok itu sudah 2 kali ke Spanyol. Karena mereka main bola. Nah, kita memperbaiki lapangan bola di lapangan banteng supaya standar internasional. Kami ingin anak-anak ini punya percaya diri. Ya sambil pendidikannya juga membaik. Nah, ini terima kasih teman-teman yang mendukung. Saya kira memang target kita itu adalah orang yang kita urus. Bangunan ini bagian dari mendukung orang. Terima kasih. Dari dan Mira. Langsung melanjutkan, ada teman-teman dari Suara Mahardika, Mbak Memes dan teman-teman. Foto dulu, Mbak Ari dan Maura. Terima kasih banyak. Waktu saya kecil saya nonton sinetron semuanya. Oke, selanjutnya teman-teman dari Suara Mahardika. Ada Mbak Memes. Sudah kotak-kotak. Ada Bapak Romo Suprapto. Mungkin ingin menyumbangkan 1 buah lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Selamat pagi semuanya. Salam belajar. Ini kita dari kelompok Suara Mahardika dan kelompok Rumah Susun dengan koordinator dari Ibu Sono. Kita akan mengunduh Ahok dan Jarot. Oke? Semangat ya Pak Ahok. Nyanyi. Sini kesini dulu. Terima kasih dukungan semua ya. Terima kasih kepada teman-teman dari Suara Mahardika. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Iya dong. Ayo, Cik.
kayak gini terus kapan warganya, bro? Pak, besok di sini dijaga semuanya. Nah, malam-malam ini. kalau kayak gini kapan warganya? Kapan warganya? Biarin aja. Gantian. Masih mau fotoin bukan? Kalau bisa warga-warga dulu aja. Bukan warga lah. Ini kan temu warga bukannya. Setelah ini bersiap-siap Bapak Guntur. Nomor berapa deh? Besok juga mah kita. Itu di Bapak Ibu, untuk sesi foto ada tersendiri ya. Baik, terima kasih. Nanti sesi foto setelah ini ya Bapak Ibu. Baris di sini semua dapat. Kemudian saya panggilkan Bapak Guntur, silakan Pak Guntur. Pak, kali foto kami. Jangan maju Pak Guntur. Nambah lagi kan, nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada bulan September saya sudah pernah kirim surat sama Bapak. Ya. Ibu Disposisi ke Pak Heru. Keluarga punya sengketa. Sudah inkrah tahun 2009. Sampai sekarang belum ada penyerahan kemudian dari DKI. Nggak apa-apa, ditendang orang nggak apa-apa. Kita keluarga sudah habis-habisan untuk mengurusnya sehingga ya, tunggu saya masuk, nanti urus sama Pak Kamilus yang bantu ya. Biar dia yang urus sampai bisa ini ya. Dia tunggu saya masuk lagi dari TV saya urusin sampai sementara kalau Pak Kamilus ya, kasih ya. Hidup nomor 2. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Oma Wayan. Kita menerima warga dulu ya, Oma Wayan dari Halim Perdana Kusuma. Mas, jangan ada di sini, Mas. Langsung aja, Mas. Pengen gabung tadi. Kami dari Halim Perdana Kusuma. Kami tidak banyak berkomentar karena hasil nyata dari apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Ahok, di mana dulu di sepanjang jalan Kampung Makassar itu sungainya bau, airnya hitam, banyak sampah. Dan sekarang telah menjadi bersih, terus di pinggir jalan itu sudah ada taman-taman yang menyegarkan. Kami hanya mau berdoa kepada Tuhan agar
pemilihan yang akan datang, Bapak Ahok dan Bapak Jarot bisa menang satu putaran. Dan ini saya nyanyi satu kalimat aja. Komperta belum pagi-pagi dari pagi. Belum. Semua Jakarta berdoa untuk Bapak Ahok, Indonesia berdoa untuk Bapak Ahok, dan luar negeri semua berdoa untuk Bapak Ahok. Tusuk mau berdoa. Ayo. Menang satu putaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Wayan, terima kasih. Silakan berbicara. Nanti sesi foto setelah ini ya Bapak Ibu, kan semua akan kebagian. Berikutnya saya undang Forum Pemuda dari NTT. Ibu, Bapak, mohon gantian. Ya, tolong itu jangan pakai proxy. Masih ada banyak saudara-saudara kita yang ingin memberikan dukungan. Ibu-ibu tolong tertib sedikit. Pengaduan 3 orang aja biar cepat. Pengaduan 3 orang. Sudah, baik. Terima kasih. Bapak dari mana, Pak? Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Mohon sesi foto kepada Forum Pemuda NTT di Jakarta. Mohon hadir di panggung Bapak perwakilan. Pengaduan semua aja 3 orang. Orang-orang udah ngambil Pak. Jangan nyelak-nyelak kayak gini sih, Bang. Selamat siang, Pak Ahok. Kami dari Forum Pemuda NTT. Beliau ketua, Pak Adi, namanya Ahok. Ini kita ada oleh-oleh dari NTT untuk Ahok. Mari kita tepuk tangan buat Ahok. Ya, baik, kami dari Forum Pemuda NTT, kami akan deklarasi dan mengkampanyekan serta mensosialisasikan Pak Ahok dan Pak Basuki, Pak Ahok dan Pak Jarot untuk menjadi pilihan politik kami pada Februari nanti. Nanti hari Sabtu Pak Ahok kalau berkenan kita akan datang. Ya. Tapi sudah dikonfirmasi sama Pak Randy jam 10. Enggak. Jam 10 pagi. Katanya nggak bisa kalau siang. Jam 10. Oh, jam 10 bisa. Jam 10. Jadi kita ada sekitar 1.000 sampai 2.000 orang Pak Ahok. Dan juga Forum Pemuda NTT siap menjadi garda terdepan untuk mendampingi Pak Ahok. Itu tadi juga banyak yang masuk. Terima kasih banyak Bapak. Ini dukungan sangat berarti buat saya. Minta foto Mas Instagram. Terima kasih. Selanjutnya saya undang pemuda dari Papua yang berKTP DKI. Teman-teman pemuda dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi Masyarakat Papua di Jakarta. Tolong kepada ibu-ibu tidak mencium Bapak Basuki. Tolong hormati beliau ya. Sayang boleh, tapi tidak mencium. Tolong ya.
Foto sama Ahok sebenarnya. Nah itu tangga. Tas lu mah. Tas lu. Mau siapa?